Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah kita sudah masuk di periode Madinah. Ya, kita terakhir sampai di bagaimana Rasulullah membangun masyarakat. Gitu. Tapi malam ini saya ingin lompat agak jauh bahasan kita, melewati beberapa peristiwa. Kita lewati perang Badar, kita lewati beberapa perang yang lainnya. Saya ingin masuk kita kepada perang Bani Nadir. Ya. Bani Nadir sebagaimana bahasan kita sebelumnya adalah salah satu komunitas Yahudi di Madinah. Ya. Ada Bani Qainuqa, kemudian ada Bani Nadir, dan kemudian ada Bani Quraidah. Nah, ini peristiwa ini terkait dengan Bani Nadir. Jadi di tahun 4 Hijriah, di bulan Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat mengepung perkampungan Yahudi Bani Nadir yang nanti berujung pada pengusiran mereka dari Madinah. Kenapa Rasulullah mengepung dan mengusir Yahudi Bani Nadir? Di bahasan kita sebelumnya sudah kita bahas bagaimana ada kesepakatan antara Rasulullah, kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah, yang kemudian itu dituangkan kesepakatan itu dalam piagam Madinah. Tapi walaupun secara zahir mereka itu bersepakat menyetujui poin-poin dalam piagam itu, tapi mereka itu dalam hati mereka menyimpan rasa benci, rasa permusuhan, rasa dendam. Jadi zahirnya sepakat, tetapi di balik itu mereka tidak sepakat, yang sehingga melahirkan permusuhan, dendam gitu. Jadi ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran, ya, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jadi apa yang disembunyikan oleh orang-orang kafir dari diri kalian itu kebenciannya lebih dahsyat. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kita menyaksikan luar biasa brutalnya Israel, itu kan kita sudah melihat itu brutal ya, bencinya luar biasa kan, gitu. Ya. Maka bukan lagi peperangan itu, bukan lagi pertempuran, tetapi genosida kan gitu. Karena yang jadi sasaran bukannya tentara, tetapi orang-orang sipil, anak-anak bahkan yang jadi sasaran utama, agar Gaza secara khusus dan Palestina secara umum tidak ada regenerasi gitu, seperti itu. Nah, itu saja kita sudah melihat mereka bencinya luar biasa, brutalnya luar biasa. Tapi kata Allah apa? Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang disembunyikan dalam dada mereka itu lebih dahsyat dari itu, kata Allah. Ya begitulah orang kafir gitu. Ya. Nah, ini yang menjadi penyebab utama kenapa kemudian Rasulullah mengepung dan mengusir Yahudi Bani Nadir. Puncaknya adalah ya, ketika mereka merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah. Ya. Jadi mereka berencana untuk membunuh Rasulullah di kampung mereka sendiri. Nah, cerita ini berawal dari ketika Rasulullah datang ke perkampungan Yahudi Bani Nadir. Ya. Tujuannya apa? Ya. Rasulullah, kaum muslimin baru saja mendapat masalah. Apa masalahnya? Masalahnya ada seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah Ad-Damri. Dia secara tidak sengaja dia membunuh 2 orang yang dia kira musuh. Tapi ternyata 2 orang ini justru yang bersekutu, terikat perjanjian dengan kaum muslimin.
Maka sesuai dengan kesepakatan, kalau terjadi hal itu, hilangnya nyawa di antara dua pihak yang bersekutu, maka sebagai gantinya itu bayar diat. Bayar diat. Ya, satu nyawa ya kurang lebih 100 ekor unta. Berarti kalau dua nyawa 200 ekor unta. Gitu. Kalau dikurskan sekarang kurang lebih 10 miliar lah. 10 miliar. Gitu. Maka ketika itu Rasulullah ingat bahwasanya sesuai dengan kesepakatan di Piagam Madinah, siapa yang punya masalah harus dibantu. Kalau kaum muslimin punya masalah, Yahudi harus bantu. Kalau Yahudi punya masalah, kaum muslimin harus bantu. Akhirnya Rasulullah datang ke perkampungan Yahudi Bani Nadir untuk meminta itu sesuai dengan kesepakatan. Maka begitu Rasulullah berangkat dengan 10 orang sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dan lain sahabat yang lainnya. Ya, mereka diterima, Rasulullah diterima, kemudian kata orang-orang Yahudi, tunggu Muhammad. Maka Rasulullah dipersilakan untuk menunggu dengan para sahabat. Maka ternyata ketika Rasulullah sedang menunggu dengan para sahabat itu, di balik itu ternyata orang-orang Yahudi sedang merencanakan pembunuhan buat Rasulullah. Jadi mereka mengatakan di antara mereka, siapa di antara kalian yang berani menimpakan benda ini kepada Muhammad? Ini kesempatan buat kita untuk membunuh Muhammad. Gak ada kesempatan lagi nih. Ini Muhammad datang sendiri ke tempat kita. Jadi benda besar, ada yang mengatakan itu batu besar, ada yang mengatakan itu besi besar. Yang nanti rencananya mau ditimpakan dari atas ke kepala Rasulullah. Gitu. Maka ketika mereka sedang berencana begitu, salah seorang di antara mereka siapa? Salam bin Miskan mengatakan, mengingatkan teman-temannya, jangan macam-macam. Jangan macam-macam dengan rencana kalian. Nanti Tuhannya Muhammad ngasih informasi. Nah, itu kata Salam bin Miskan. Jadi dia juga tahu. Karena memang kan saya sering bilang, orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir gitu. Tapi karena kedengkian mereka, kebencian mereka, kesombongan mereka nggak mau nerima. Itu. Tapi teman-temannya tidak memperdulikan peringatan dari Salam bin Miskan ini. Akhirnya mereka siap-siap untuk menimpakan benda besar itu ke kepala Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang menyender. Ya, jadi yang berani kita itu untuk melakukan itu, mengeksekusi itu namanya Amr bin Jahsy. Jadi dia mau naik ke atas, lalu nanti ditimpakan ke bawah. Maka sebelum rencana itu dilakukan, kemudian Rasulullah didatangi malaikat Jibril, menginformasikan tentang rencana orang-orang Yahudi. Akhirnya begitu dapat informasi, Rasulullah langsung pamit dengan para sahabat, lebih dahulu keluar, izinnya keluar. Sahabat kira Rasulullah cuma sebentar. Tapi kok ditunggu nggak balik-balik. Akhirnya dicari oleh mereka. Ternyata mereka dapat informasi melihat Rasulullah sudah balik ke Madinah. Akhirnya dikejar oleh sahabat. Lalu ketemulah dengan Rasul. Ya Rasul, kenapa engkau? Kami tunggu, Anda nggak balik-balik lagi. Maka kemudian Rasulullah menginformasikan kepada para sahabat, tadi aku didatangi oleh malaikat Jibril, menginformasikan kepadaku bahwasanya orang-orang Yahudi Bani Nadir sedang merencanakan pembunuhan kepadaku. Maka apa yang dilakukan Rasul ketika itu? Beliau mengutus sahabat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, ya, dengan menyampaikan ultimatum dari Rasulullah. Apa ultimatum Rasulullah kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir melalui Muhammad bin Maslamah? Akhriju minal Madinah wa la tusakinuni biha. Keluar kalian dari Madinah, jangan kalian tinggal lagi di Madinah. Ya. Jadi nanti saya udah bilang bicara kita di periode Madinah ini dikit-dikit perang. Jadi Rasulullah tegas, beda dengan di Mekah. Melihat para sahabat disiksa aja, Rasulullah cuma liatin aja, menghibur saja. Ya, sama sekali tidak melakukan tindakan.
Tapi begitu di Madinah, pokoknya ada yang merendahkan Islam, perang. Seperti itu. Ya, beda. Ya, fasenya beda. Di Mekah fasenya sabar. Kalau di Madinah fasenya reaksi langsung. Seperti itu. Nah, kata Rasulullah lagi dalam ultimatum ini, waqad ajaltukum ashran. Sungguh aku memberi tangguh pada kalian selama 10 hari untuk berkemas-kemas. Aku kasih waktu 10 hari untuk kalian berkemas-kemas keluar dari Madinah. Faman wajadtu ba'da dzalika biha darabtu unuqahu. Siapa di antara kalian yang masih aku dapatkan setelah 10 hari, aku penggal kalian. Kata Rasul gitu. Ini tegas sekali Rasulullah. Ya, aku penggal kalian. Maka ketika mendengar ultimatum Rasulullah SAW ini, orang-orang Yahudi itu ciut, takut mereka. Ditambah lagi memang mereka merasa bersalah, sudah merencanakan pembunuhan. Akhirnya mereka siap-siap berkemas-kemas untuk keluar dari Madinah. Nah, di saat mereka sedang berkemas-kemas, datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul? Tokoh munafik. Ngapain nemuin Yahudi? Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul nanya, mau kemana kalian? Kata orang-orang Yahudi, kami diusir oleh Muhammad. Kami mau keluar dari Madinah. Apa kata Abdullah bin Ubay begitu mendengar itu? Jangan dengerin Muhammad. Kalau Muhammad ngusir, kita keluar bareng-bareng. Kalau Muhammad memerangi kalian, kita hadapi bersama. Aku dan sekutu-sekutu kalian yang lain akan mengirimkan 2000 tentara untuk menghadapi Muhammad. Nah, itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya gitu Pak. Nanti pelajarannya salah satunya, pokoknya kalau di tubuh umat Islam masih ada orang munafik, Yahudi eksis. Yahudi berani. Jadi kalau masih ada orang munafik, buktinya ini sejarahnya. Ustaz, berulang nggak bisa. Ini Quran berlaku sampai terus. Kalau sifat Yahudi berubah, Qurannya dihapus. Sama dengan Abu Lahab, kan kita bahas waktu Abu Lahab. Abu Lahab itu jangankan mau masuk Islam, ya, terbersit dalam pikirannya mau masuk Islam aja kagak. Kenapa? Karena Allah sudah vonis dia bakal masuk neraka. Kalau Abu Lahab tobat, berarti kita nggak baca surat lagi Al-Lahab. Jadi surat Al-Lahab hilang, kan gitu. Nanti kalau surat Al-Lahab hilang, hafalan bapak ibu berkurang. Hafalan surat pendeknya, kan hafalnya surat pendek kan? Alhamdulillah masih ada yang dihafal, kan gitu. Jadi itu. Jadi kalau masih ada orang munafik di tubuh umat Islam, Yahudi eksis. Yahudi eksis. Nah, akhirnya apa? Mereka yang tadinya sudah mau berkemas-kemas keluar dari Madinah, ngirim utusan kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kami tidak akan keluar dari Madinah. Terserah kamu mau melakukan apa pada kami. Kami nggak takut, kami nggak peduli. Akhirnya begitu Rasulullah mendengar kabar itu, Rasulullah tuh sebenarnya apa ya? Ingin bertindak, memberikan pelajaran pada orang Yahudi, itu sebenarnya dilema. Dilemanya apa?
Karena kondisi kaum muslimin ketika itu kalau bahasa kita lagi down, lagi tidak percaya diri, bahasanya kasarnya begitu. Apa sebabnya? Karena sebelum pengepungan Yahudi Bani Nadir ada 3 peristiwa yang membuat kaum muslimin itu jatuh mental. Apa itu? Pertama, perang Uhud. Perang Uhud, ya kita belum bahas perang Uhud ya. Ya, perang Uhud itu hampir menang tapi kemudian jadi walaupun kemudian dibalikin lagi sama Allah. Allah selamatkan lagi kan seperti itu. Di surat Ali Imran 152 Allah mengisahkan perang Uhud itu menjadi 3 babak. Babak pertama menang. Babak kedua kalah. Babak ketiga dibalikin lagi sama Allah. Walaqad sadaqakumullahu id wa'adahu id tahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menepati janjinya ya, bahwa kalian akan dimenangkan oleh Allah ketika kalian mampu membunuh musuh-musuh kalian dengan izin Allah. Jadi bagaimana kemudian pasukan musuh lari, kabur. Nah, sampai digambarkan ketika itu di perang Uhud itu kan ada 15 wanita Quraisy yang ikut, salah satunya Hindun. Tujuannya apa? Untuk memberikan semangat pada pasukan Quraisy agar tidak takut dalam berperang. Tapi di babak pertama lari itu pasukan, nggak peduli dengan adanya wanita gitu. Sampai-sampai Ibnu Umar menggambarkan saking kocar-kacirnya pasukan Quraisy ketika itu wanita-wanitanya juga lari. Kata Ibnu Umar, aku melihat Hindun terlihat betisnya. Jadi Hindun itu terlihat betisnya. Dia angkat sebagian dari pakaiannya sehingga betisnya terlihat. Ngapain? Lari. Gitu. Karena sudah takut kocar-kacir gitu. Nah, saat itu terjadi, apa kemudian kata Allah? Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai kalian akhirnya melanggar. Ya, melanggar. Apa pelanggarannya? Bagaimana 50 pasukan pemanah yang ditempatkan di bukit pemanah ya, itu melanggar. Rasul sudah pesan sebelum perang, apapun yang terjadi, menang kalah, kalian jangan turun. Tapi karena tadi dianggapnya sudah menang, teman-temannya lagi mengutin ghanimah, yang di atas ini takut nggak kebagian. Akhirnya mereka turun. Wa asaitum, dan akhirnya kalian bermaksiat, melanggar perintah Rasul. Min ba'di ma arakum, setelah Allah perlihatkan kepada kalian yang namanya dunia. Wah, ghanimah itu di mana-mana. Di mana-mana ghanimah. Akhirnya apa? Mereka semua turun. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia dan di antara kalian ada juga yang menginginkan akhirat. Jadi terbagi 2. Ya. Nah, itu perang Uhud. Jadi kaum muslimin. Rasulullah kata para sahabat, tidak pernah aku melihat Rasulullah nangis terisak-isak kecuali dalam perang Uhud. Khususnya ketika beliau melihat jenazah paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, bagaimana dadanya dibelah, jantungnya diambil, kemudian kupingnya dipotong, hidungnya dipotong. Rasulullah begitu melihat Hamzah nangis, terisak-isak beliau. Begitu lihat lagi, nangis lagi beliau. Luar biasa. Ya, seperti itu. Ini kejadian yang pertama, down kaum muslimin. Yang kedua adalah peristiwa Ar-Raji. Setelah perang Uhud. Apa itu Ar-Raji? Ketika ada 6 sampai 7 sahabat yang dibantai, mati oleh suku Arab. Salah satu di antara sahabat yang dibantai itu
caranya dengan disalib. Ya, dibunuhnya dengan disalib. Dan yang ketiga, peristiwa Bir Maunah. Yaitu ketika 60 sampai 70 sahabat ya, yang mayoritas dari mereka hafal Al-Qur'an, menghafal Quran, itu dibunuh. Dibantai juga. Hanya satu yang selamat tadi, sahabat Amr bin Umayyah ad-Damri. Nah, jadi maka dari peristiwa Bir Maunah itulah kemudian Rasulullah melakukan yang namanya kunut nazilah. Jadi di peristiwa itu, di Bir Maunah tadi. Beliau saking marahnya, beliau luapkan kemarahan beliau dalam doanya dalam kunut nazilah. Selama 1 bulan beliau doaku kunut 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Seperti itu. Nah, itu kondisinya. Maka ketika itu agak tidak pede ketika mau mengepung Yahudi. Tapi kemudian bismillah, kepung. Berikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi. Akhirnya dikepung. Dikepung oleh Rasulullah. Wah, mereka bertahan, Pak. Bertahan luar biasa. Karena mereka punya stok makanan, senjata dan sebagainya gitu. Mereka berlindung di balik benteng. Sesekali mereka melepaskan anak panah gitu. Itu berhari-hari kaum muslimin mengepung. Mereka nggak juga nyerah. Sampai akhirnya Rasulullah mengambil strategi. Strategi apa? Kata Rasul, potong, tebang pohon kurma mereka. Jadi di sekeliling benteng itu banyak pohon kurma. Punya orang-orang Yahudi Bani Nadir. Nah itu Rasul perintahkan untuk ditebang. Ditebang. Nah ini kalau bahasa sekarang, berarti kan itu kalau bahasa sekarang itu sumber ekonominya orang-orang Yahudi, kurma. Jadi mereka dikepung bodoh amat, ya, kan gitu. Mereka diperangi terserah, gitu. Mereka tidak goyah. Tapi kalau ekonomi mereka yang digoyang, baru goyang mereka. Ya, makanya sekarang boykot. Itu caranya. Yahudi, ya Israel, ya kita tetap berusaha yang namanya melakukan demonstrasi beberapa kali udah. Insya Allah itu ada nilainya di sisi Allah. Ya, memberikan pesan kepada dunia bahwa kita anti yang namanya penjajahan, kita peduli dengan saudara kita di Palestina. Tapi apa yang terjadi? Sikap Israel gimana? Bodoh amat. Ya kan? Tetap aja sampai sekarang Gaza bombardir, rumah sakit dibom. Yang terakhir itu kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu Israel minta para tenaga medis di rumah sakit Ashifa untuk keluar dari rumah sakit dalam waktu 1 jam. Padahal mereka ketika itu sedang menangani pasien-pasien yang dalam keadaan sakarat semua. Akhirnya apa? Karena diancam gitu para petugas, ya, akhirnya mereka terpaksa meninggalkan. Padahal yang ngecam itu sudah seluruh dunia, tapi tetap aja bodoh amat mereka. Nah, makanya senjata paling ampuh sebenarnya adalah rusak ekonomi mereka. Salah satunya melalui boykot. Seperti itu. Dan jangan salah, kadang-kadang orang salah sih, Ustadz juga banyak ini picik pikirannya. Pikiran piciknya gimana? Jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Astagfirullahaladzim. Kita bukan mengharamkan, bukan. Gitu. Jadi tetap itu halal. Tapi ini sebagai bukti empati kita kepada saudara sesama Muslim di sana. Tapi kan Pak Ustadz karyawannya Muslim juga. Udah bingung dah begitu. Kan gitu ya. Memang kalau bukan iman yang bicara susah gitu ya. Kalau iman yang bicara ya masalah tadi kita harus mengakui kita imannya masih lemah semua. Kan gitu.
masih adabul iman, iman paling lemah. Maka begitu di boykot, kesian tuh yang kerja kan gitu ya. Nah, kan begitu. Saya juga kan warungnya jualan begituan Pak Ustaz. Nanti saya makan anak istri gimana Pak Ustaz? Akan begitu ya. Tapi ini sejarah membuktikan itu. Dengan dipotong ekonominya, mereka nyerah. Mereka nyerah Yahudi. Sama di Khaybar nanti juga begitu. Khaybar itu lebih dahsyat, benteng mereka lebih tinggi. Jadi kalau kita teriak, itu nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Maka mereka bertahan berhari-hari di Khaybar. Tapi saat Rasulullah menebang pohon korma mereka, baru mereka, jangan begitu dong Muhammad. Gitu. Dan begitu. Nah itu salah satu strateginya begitu. Maka itu kata Rasul dan itu dibenarkan oleh Allah nanti dalam surat Al-Hasyr. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi idznillah wal yukhziyal fasiqin. Apa yang kamu potong dari pohon-pohon kurma milik Yahudi itu atas seizin Allah. Atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari strategi perang. Seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Betul, setelah Rasulullah mengepung mereka berhari-hari dan dengan cara ditebang pohon kurma mereka, ditambah lagi janji pasukan yang dijanjikan oleh orang munafik tidak datang juga, akhirnya mereka nyerah. Itu. Jadi itulah munafik, jangan semuanya juga dibohongin. Bukan hanya orang Islam. Dia lihat kepentingan. Ini menguntungkan nggak deh? Kalau saya nguntungin saya ambil ini, saya dukung ini. Kalau ini nggak nguntungin, ya saya balik lagi. Nah, begitu munafik. Jadi kalau hitung-hitungannya dunia dalam mendukung capres cawapres, ya kayak munafik nanti. Gitu ya. Jadi menguntungkan saya apa tidak seperti itu. Harusnya tetap pertimbangan kita adalah agama, tetap panduannya begitu. Nah, akhirnya mereka nyerah. Ya, mereka kirim utusan kepada Rasulullah, Muhammad, kami nyerah, kami siap keluar dari Madinah. Tapi Rasulullah beda sikapnya dengan sebelumnya. Kalau mereka dari awal keluar, sudah keluar silakan. Kali ini Rasulullah beda. Apa bedanya? Saya putuskan semua laki-laki dewasanya dipenggal semuanya. Kata Rasul gitu. Lagi-lagi begitu Rasulullah sudah umumkan itu, Abdullah bin Ubay bin Salul datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan dong, jangan dibunuh mereka, kasihan. Nanti apa kata orang luar Madinah? Mereka kan taunya Anda bersepakat dengan Yahudi. Sekarang kalian Anda bunuh. Wah, Rasulullah dikejar terus sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah itu ciri munafik begitu. Sama orang Muslim mengkhianati. Sama orang kafir membela. Ya, jelas ya Pak? Bapak Ibu jelas. Seperti itu. Akhirnya Rasulullah rubah keputusannya. Rasulullah nggak meribet sama orang kayak gini. Sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Pak, Bapak Ibu, Abdullah bin Ubay bin Salul kalau sholat di belakang Nabi, sholat jamaah. Ya, di belakang Nabi. Jadi kalau bicara ibadah juga oke, gitu. Tapi dendamnya sama orang Islam luar biasa. Luar biasa. Kalau Nabi datang nih, dia udah teriak loh. Wahai orang yang kita harapkan. Wow, Nabi disanjung-sanjung. Begitu, cari muka. Tapi di hatinya bencinya luar biasa sama Rasul. Bencinya luar biasa. Akhirnya Rasulullah rubah keputusannya dengan cara apa? Oke, aku putuskan kalian tidak aku penggal. Kalian boleh keluar dari Madinah dengan syarat tinggalkan senjata-senjata kalian semuanya. Dan kalian boleh membawa barang-barang kalian tapi seukuran barang yang bisa dibawa oleh seekor unta. Akhirnya apa? Mereka robohkan rumah mereka sendiri. Rumah mereka semua dirobohkan mereka sendiri. Kemudian mereka bawa tuh bangunan-bangunan yang dirobohkan itu. Ada yang bawa pintu, ada yang bawa jendela, dibawa. Diangkut di atas unta. Setiap satu rumah hanya satu ekor unta. Keluar mereka dari Madinah. Nah, jadi setelah kurang lebih 1 pekan Rasulullah mengepung Yahudi Bani
Nadir, akhirnya mereka menyerah dan terusir dari Madinah. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan turunnya surat Al-Hasyr. Surat ke-59. Ya, yang ada di juz 28. Surat kedua di juz 28. Surat ke-1-nya surat Al-Mujadilah, surat keduanya Al-Hasyr, surat ketiganya Al-Mumtahanah, keempatnya As-Saff, kelimanya Al-Jumu'ah, keenamnya Al-Munafiqun, 7 At-Taghabun, 8 At-Tolak, 9-nya At-Tahrim. Hafalkan Pak ya? Alhamdulillah. Saya mah husnuzon aja lah gitu ya. Kalau husnuzon kan tenang ya Pak ya. Seperti itu. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kita lihat surat Al-Hasyr ini ya. Ya, sebagai bahasan singkat kita karena waktu kita terbatas. Gitu. Ini satu ayat satu pertemuan sebenarnya. Ini ada 24 ayat. Gitu. Berarti 24 pertemuan. Ya. Surat Al-Hasyr ini adalah surat yang salah satu surat yang dimulai dengan tasbih gitu ya. Tasbih subhanallah. Gitu. Jadi ada 7 surat yang dimulai dengan tasbih gitu ya. Satu surat ke-17 surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kedua surat Al-Hadid surat ke-57, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi, tanpa ma, bukan wa ma fil ard tapi wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya. Kemudian yang ketiga surat ke-59 yaitu surat Al-Hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pakai ma di sini. Ya, kalau tadi Al-Hadid tidak pakai ma begitu di ardinya. Wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Surat keempat surat As-Saff. Sama persis dengan surat Al-Hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Kemudian yang kelima surat Al-Jumu'ah. Ya, surat ke-62. Tadi As-Saff 61, 62 Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Nah, kemudian yang ke-6 surat At-Taghabun, surat ke-64. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang ketujuh surat Hah? Ini surat yang Bapak Ibu hafal. Juz amma. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya kan? Nah, tasbih. Jadi ada 7 surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan tasbih. Dengan tasbih. Lalu apa sih makna tasbih? Tasbih apa maknanya? Mensucikan, at-tanzih. Tasbih itu maknanya as-sana, menyanjung. Tasbih itu maknanya at-tamjid, memuji. Tasbih itu namanya at-tanzih anin nuqs, yaitu mensucikan Allah dari segala kekurangan. Membebaskan Allah dari segala kesalahan. Ya, menjauhkan dari Allah yang namanya kealfaan. Jadi nggak ada pada diri Allah itu kesalahan, kekurangan, kealpaan, nggak ada. Ya. Termasuk apa yang Allah putuskan pada diri kita saat ini itu tidak ada yang salah. Allah nggak mungkin salah, nggak mungkin. Itu makna tasbih. Jadi kalau kita tasbih itu berarti menjauhkan Allah dari segala kekurangan.
menyanjung Allah. Jadi menyanjung, memuji, kemudian sekaligus membersihkan, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Nah, itu mana tasbih. Makanya saya sering bilang kalau dalam sholat, kalau imam salah gerakan, Bapak bacanya apa? Bukan takbir ya, bukan ya. Begitu salah, Allahu Akbar. Ya, imamnya kaget gitu. Atau istighfar, Astagfirullahaladzim. Gitu. Bisa, ada apaan sih gitu. Tapi apa? Subhanallah. Ya. Kalau perempuan tepuk tangan, karena bahaya kalau perempuan. Nanti kalau perempuan Subhanallah. Nah, tuh makmum imamnya siapa tadi suaranya? Makanya cukup ditutup dengan tepukan. Tapi yang tasbih itu adalah yang laki-laki. Apa maknanya kok tasbih? Bukan istighfar, bukannya, kan itu kesalahan, bukan takbir. Ya, karena ya, yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah salah, yang nggak mungkin alfa hanya Allah. Selain Allah pasti merasakan lupa, salah, gitu ya. Termasuk juga imam dalam sholat. Jadi makanya jangan bahasa sononya, jangan dipaido kalau imam salah. Kan imam manusia. Cuman juga imam jangan ngasih kesempatan. Ini salah mulu, gitu ya. Kan saya manusia, wajar kalau saya salah mulu gitu. Nggak salah mulu. Setiap imam salah, ngimamin salah. Udah pensiun aja jadi imam. Karena salah mulu, dikit-dikit dibenerin, dikit-dikit dibenerin gitu ya. Seperti itu. Ya. Jangankan kita lah ya, jangankan kita gitu. Orang mereka yang dikenal hafalannya kuat saja pun bisa lupa gitu. Imam Sudais itu pernah lupa, lagi jadi imam bacanya juz amma lagi di Masjidil Haram, lupa, betul-betul lupa. Buka aja YouTube-nya deh, buka YouTube-nya Imam Masjidil Haram salah baca, lupa, keluar itu semua, lupa mereka, karena mereka juga manusia. Nah makanya tasbih itu adalah ya mensucikan Allah. Jadi Allah nggak ada kekurangan, Allah nggak ada kesalahan. Lalu apa kaitannya di tasbih di surat Al-Hasyr ini dengan peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir? Apa korelasinya? Korelasinya adalah kalau kita mau menang, ya kalau kita mau menang lawan Yahudi, ya, syarat pertama dan utama yang harus kita lakukan itu adalah membangun kedekatan kita dengan Allah. Membangun kedekatan kita dengan Allah. Maka kita insya Allah bisa mengalahkan Yahudi. Bisa. Itu. Sekuat apapun mereka. Makanya kalau kemudian ada orang yang curiga, Hamas itu kan kelompok kecil. Kok nggak habis-habis? Dananya dari mana? Jangan-jangan buatan Israel. Nah, ini orang udah suzon banget. Suzon banget. Tahu nggak sih apa aktivitas Hamas gitu? Mereka mau jadi tentara di Brigade Al-Qassam itu minimal hafal harus 15 juz. Ya. Kalau nggak hafal, nggak boleh jadi Brigade Al-Qassam. Terus dituduh lagi, Hamas itu Syiah, Rafidhah. Gitu. Rafidhah itu kan Syiah yang sampai kafir keluar dari Islam. Berarti kalau menuduh Hamas itu Rafidhah, berarti menuduh Hamas itu kafir. Kalau tidak terbukti, maka yang nuduhlah yang kafir. Begitu kan? Seperti itu.
Nabi kan bilang begitu. Yang menuduh saudaranya muslim kafir tidak terbukti, maka yang nuduh itu adalah kafir. Gitu. Kenapa Hamas bisa bertahan? Nah, itu kan Muhammad Hussein itu udah disampaikan. Luar biasa kedekatan mereka dengan Al-Qur'an. Tahajud nggak ditinggalin. Kalau kita kan sekali tahajud minimalis 2 rakaat sama 1 rakaat. Alhamdulillah masih tahajud. Nah, jadi itu membangun kedekatan dengan Allah. Dan gak usah heran, Nabi sudah menubuhkan gitu, akan senantiasa ada dari segolongan umatku yang terus berperang. Kemudian dengan apa yang mereka lakukan itu menggetarkan musuh-musuh mereka. Meskipun banyak orang yang mencela mereka, menghina mereka, menjatuhkan mereka, mereka nggak peduli. Bagaimana mereka tetap fokus kepada musuh mereka. Kemudian para sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, mereka adalah orang-orang yang berjuang di sekitar Masjidil Aqsa. Jadi Nabi menyebutkan segolongan kecil, tidak banyak. Nah itu silakan ditafsirkan sendiri sabda Nabi tadi. Siapa mereka? Kita nggak tahu. Tapi dari indikator-indikator ada yang ada ya bisa jadi mereka-mereka yang sekarang ini sedang mempertahankan Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tasbih. Bahkan ya surat Al-Hasyr ini Bapak Ibu sekalian buka satu-satunya surat yang menarik yang dimulai dengan tasbih, Menariknya di mana? Kalau surat yang lain itu hanya di awalnya dengan tasbih, di akhirnya enggak. Tapi kalau surat Al-Hasyr diawali dengan tasbih, ditutup dengan tasbih. Apa surat ayat terakhirnya? Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Insya Allah. Artinya apa? Sebelum perang, sebelum menghadapi musuh, modalnya dekat dengan Allah. Setelah dikasih kemenangan, jangan lupa juga memuji Allah. Ini kan korelasinya nyambung dengan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, gitu. Jadi itu maknanya tasbih. Dan bahkan bukan hanya tasbih, Allah 2 kali juga mengulang di ayat pertama dan ayat terakhir. Kalimat apa? Asmanya Allah yang sama, Al-Aziz, Al-Hakim. Maknanya apa? Maknanya Allah itu punya kuasa membalikkan semua keadaan gitu. Karena Allah punya otoritas penuh untuk melakukan itu. Gak ada yang bisa menghalangi Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda ala. Kan seperti itu yang kita baca. Gak ada yang bisa menghalangi Allah. Ya, maka Allah tunjukkan punya nama Al-Aziz. Tapi walaupun Allah punya nama Al-Aziz, perkasa, bisa melakukan apapun, tapi Allah mengiringi berikutnya dengan namanya Al-Hakim. Setiap tindakan Allah itu bijaksana. Nggak ada yang tidak bijaksana. Karena ada orang yang punya kekuasaan penuh, dia bisa melakukan apapun, tapi dia semena-mena. Bisa saja semena-mena. Jadi tidak bijaksana tindakannya. Ya. Bisa merubah konstitusi, punya kekuasaan misalnya. Kan bisa saja begitu. Tidak bijaksana dan tidak bijak sini. Seperti itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita terbatas, kita sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya Insya Allah. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf karena
karena sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.